Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh para ulama, di antara adab-adab di dalam bersedekah itu, yang pertama adalah sedekah itu berasal dari usaha yang halal dan baik. Jadi adab bersedekah itu yang pertama adalah sedekah itu adalah berasal dari usaha yang halal dan baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali yang baik, ya. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dari hasil bekerja, dari hasil berdagang, bercocok tanam, dari hasil bekerja, ya, yang baik-baik. Bukan dengan dari cara-cara yang tidak baik tadi itu, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi dari hasil usaha yang halal dan baik. Yang kedua, sedekah itu berasal dari harta yang baik atau yang paling baik. Tidak sama, ya. Yang pertama itu dari hasil usaha yang halal yang baik. Kalau yang kedua ini adalah sedekah itu berasal dari harta yang baik. Dari harta yang baik, ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa manusia ini, ya, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum dia menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, ya. Kita boleh, Pak, cinta harta itu boleh. Ya, semua orang mungkin cinta harta itu normal, wajar, ya. Senang sama harta. Ya, kalau enggak senang sama harta itu kayaknya sudah kurang ya. Yang enggak boleh itu adalah kita itu lebih mencintai harta, ya, atau kecintaannya terhadap harta, rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya lebih besar daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang tidak boleh. Kita mencintai keluarga, anak, istri, ya, kerabat, itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika mereka itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, boleh kita mencintai tanah air kita ini, karena memang kita lahir di situ, kita menyembah beribadah kepada Allah di situ, kita mendapatkan rezeki, ya, dari hasil buminya dan sebagainya. Kita cinta kepada tanah air kita ini, itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu kalau sampai itu melebihi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Pokoknya nomor satu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada seorang sahabat yang dia ini memiliki kebunnya Bayruha, ya, di depan Masjid Nabawi, ya, dan Rasulullah SAW senang masuk ke kebun itu dan meminum airnya, ya, punyanya Tolha, kalau salah, ya, sahabat Tolha radhiyallahu. Ketika turun ayat ini, maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyatakan kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan harta yang kamu cintai." Kemudian dia menyatakan, "Sesungguhnya saya memiliki kebun yang paling saya cintai, ya Rasulullah, ini. Maka saya serahkan kepadamu, terserah engkau gunakan untuk apa." Ya. Nah, kemudian sama Rasulullah SAW diterima dengan baik. Kemudian disarankan sebaiknya kamu berikan kepada kerabat-kerabat.
Kalau kita tidak sedekah kebun Pak ya. Ya kita belajar lah ya. Kalau misalkan kita punya sarung 5, misalkan ya, kita punya sarung 5, ada sarung yang paling kita senangi misalkan seperti itu ya. Nah itu coba kita mengamalkan ini. Kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ambil sarung yang paling kita senangi, kemudian kita berikan kepada sahabat atau kepada saudara, kerabat atau kepada siapapun. Itu contoh saja ya. Atau kita senang apa? Punya apa? Baju misalkan. Yang paling kita suka mana? Nyoba sekali-sekali gitu Pak ya. Biasanya kan kita itu berat ya. Kalau memberikan itu mesti yang second atau yang baru tapi yang kualitasnya mungkin di bawah yang kita sukai. Sekali-sekali kita bercoba ya, sekali-sekali kita memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita miliki tadi ya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa, pokoknya diberikan yang baik. Jangan sampai yang buruk yang sampai kita sendiri sudah tidak mau ya. Tidak boleh ya, tidak boleh kita memilih yang buruk-buruk untuk kita sedekahkan ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i ya. Ini Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang bersedekah dengan hajib, yaitu jenis kurma yang buruk ya. Kata Nabi SAW, apabila pemilik sedekah ini menghendaki, niscaya dia bisa menyedekahkan yang lebih baik daripada ini. Pemilik sedekah ini akan makan hasil pada hari kiamat ya. Dia mampu punya kurma yang baik, misalkan mampu deh, tapi dia memilih yang buruk untuk disedekahkan. Kata Nabi, seandainya pemilik ya, orang yang bersedekah ini mau ya, pemilik sedekah ini menghendaki, dia bisa yang lebih baik ya. Dia bisa bersedekah dengan yang lebih baik. Kemudian dikatakan pemilik sedekah ini akan makan hasil pada hari kiamat. Karena sedekahnya dia pilih yang buruk, yang dia sudah tidak suka, kamu sendiri sudah memicingkan mata, maka dia nanti akan mendapatkan itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kan masih bagus ya. Masih bagus enggak bersedekah? Bagus, tetap bagus orang bersedekah ya. Cuma kalau bisa ya jangan dipilih yang buruk begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, adab di dalam bersedekah itu adalah diberikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ternoda oleh riya dan sum'ah. Jadi dia niatkan betul sedekahnya ini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan balasan dari Allah saja ya. Jadi niat ini sangat menentukan Pak ya. Maka Nabi SAW katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya ya. Dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga barang siapa yang bersedekah dengan niat karena Allah, maka Allah akan menerima sedekahnya itu. Barang siapa yang bersedekah dengan niat untuk mendapatkan pujian orang lain atau selainnya, maka ia tidak mendapatkan pahala sedikit. Jadi pastikan setiap amal yang kita lakukan apapun itu, termasuk sedekah ya, supaya kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat adalah yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Dalam kondisi di mana bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama supaya selamat dari riya ya. Orang kalau sembunyi-sembunyi itu kan yang tahu hanya Allah. Kemudian dia sendiri ya, dia tidak ingin diketahui. Dan bersedekah secara terang-terangan apabila itu lebih utama ya. Bersedekah terang-terangan kalau itu dirasa lebih baik ya, untuk merangsang yang lainnya supaya ikut bersedekah. Kemudian yang kelima yaitu sedekah diberikan dengan wajah yang ceria dan dengan penuh kerelaan hati ya. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada seseorang sesuatu bersedekah dengan wajah yang apa Pak ya, yang tidak nyaman lah. Kita menerima, misalkan kita menerima sedekah, kita menerima pemberian itu tidak nyaman ya. Tapi dengan perasaan gembira, senang sekali begitu ya. Dia bisa memberikan apa? Sesuatu kepada orang lain. Dia melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW untuk
Ibu, ketika kita bersedekah itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Sedekah yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena sedekah itu nanti akan menjadi naungan bagi kita pada hari kiamat. Setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Ya. Jadi meskipun kita sepertinya memberikan sesuatu kepada seseorang, atau kita mengeluarkan untuk masjid, untuk TPQ dan lain sebagainya, itu untuk kita, kepentingan kita. Ya. Kita tidak bantu pun, Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Kenapa? Karena ini proyek Allah Subhanahu wa taala, kan bukan pribadi. Ya, bikin masjid, mushola, menggerakkan TPQ, pondok pesantren. Itu kan proyeknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam rangka takarrub kepada Allah, supaya orang bisa baca Quran, supaya orang bisa wudu dengan benar, mengaji dan lain sebagainya, sholat. Itu adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kalau orang menolong agama Allah, dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ikut serta dalam istilahnya itu mensyiarkan atau menolong agama Allah atau tidak, agama ini akan tetap jalan. Kita bantu masjid ini atau tidak, maka pembangunannya akan tetap jalan. Entah dari mana Allah SWT akan menggerakkan hati-hati manusia, ya. Karena itu sedekah itu adalah kebutuhan kita sebenarnya, ya, untuk kebaikan, dan manfaatnya sangat besar. Nanti dikaji, menolak bala, sembuhkan sakitmu dengan sedekah, dibalas berlipat ganda, didoakan malaikat dan lain sebagainya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau memberikan sedekah itu dengan perasaan yang senang sekali, senang bersyukur pada Allah, bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti yang akan menjadi teman kita, ya. Teman kita nanti kan amal soleh ini, ya, infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim, ya, pondok pesantren, TPQ, masjid, dan itu yang akan menemani kita, ya, seperti itu. Maka ada satu nasihat dari ulama Adi bin Hatim itu, ya, saya melihat setiap orang tuh pasti punya kekasih. Setiap kita pasti punya kekasih yang sangat kita cintai, entah istri, entah suami, entah anak, entah siapa, ya. Entah harta berupa mobil, dan pokoknya dia ada sesuatu yang sangat dia cintai. Tapi setelah saya amati, setelah dia ini mati, maka tidak ada satupun yang dia cintai itu menyertai dia, kecuali satu, yaitu amal soleh yang dia lakukan. Maka aku jadikan amal soleh itu adalah sebagai kekasihku, ya. Kalau sebagai kekasih berarti apa? Dia cinta dengan amal soleh, senang berbuat baik, ya. Nah, kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT harus memaksa diri kita, ya. Kalau orang-orang dulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para salafus saleh, mereka itu sangat mudah sekali untuk berbuat baik, mudah untuk melakukan ketaatan. Sedangkan kita ini rada sulit, sehingga kita harus memaksa. Kalau untuk urusan maksiat, bermalas-malasan, nyantai, berbuat maksiat, itu paling gampang kita udah. Gampang. Kalau mereka sulit untuk berbuat maksiat, mudah melakukan ketaatan, sulit melakukan maksiat. Kalau orang zaman kita sekarang ini gampang maksiat itu, di mana-mana ada tersedia, ya. Tapi untuk melakukan ketaatan itu luar biasa, harus ada